Monggo Bang Yuma kasih motivasi lah, kasih support untuk kami yang di wilayah yang langsung berhubungan dengan akar rumput ini loh. Nah, itu dia masalahnya. Ya pastinya yang kita butuhkan itu adalah komunikasi ya. Komunikasi dengan API pusat, dengan teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di ya seluruh Indonesia lah pada intinya ya, supaya pergerakan kita ini betul-betul bisa berdampak kepada semua teman-teman yang ada di wilayah-wilayah lain gitu. Jadi sering-sering aja kemudian ada kegiatan seperti ini. Kalau bisa setiap malam ada yang syahadat. Amin. Amin, amin, Karena itu memang amin. Ya pencanangan Rabbal Alamin. apologet Islam Indonesia itu ya, supaya teman-teman tercerahkan tentang kebenaran Islam itu, bahwasanya para nabi memang sudah mengajarkan Islam dan inti dari keislaman ketika kemudian ajarannya sudah disempurnakan berdasarkan zaman sampai pada datangnya kiamat gitu. Jadi tak ada ajaran para nabi di luar dari Islam. Semua nabi mengajarkan tentang ajaran Islam. Tak ada nabi yang mengajarkan di luar Islam. Ini yang perlu ditanamkan kepada setiap individu, mau dia yang di luar Islam ataupun yang sudah di Islam, mereka semua harus tahu bahwa para nabi mengajarkan agama Islam. Tidak ada ajaran lain yang diajarkan selain Islam. Insyaallah. Supaya yang di Islam ini tidak mudah kemudian terkecoh dengan ajaran yang berslogan enak di kuping tapi faktanya tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti itu. Nah, salah satu kemudian tujuan API dibentuk yaitu supaya kita jangan hanya disibukkan tentang politik, tentang ekonomi dan seterusnya, tetapi kita juga disibukkan mengenai keberadaan dinul Islam ini di atas muka bumi itu seperti apa. Jadi kita tidak hanya berfokus kepada masjid, tabligh akbar, pengajian, kajian, ya, majelis taklim, tapi kita harus berfokus juga kepada hal yang bersinggungan dengan agama lain gitu. Ini juga penting supaya jelas antara benang merah dan benang putih itu. Jadi kalau hanya menjelaskan surah Al-Kafirun misalnya kepada orang-orang Islam, ya saya rasa itu tidak maksimal dalam arti kata bahwasanya peruntukan surah Al-Kafirun ini ya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia termasuk orang-orang kafir. Kita sampaikan kepada mereka agar mereka membuka hati mereka mendengarkan dan bisa menerima ajaran daripada para nabi. Ada satu hal yang menarik pernyataan saya tadi siang ketika saya berdiskusi dengan saudara dari Kristen. Saya katakan bahwa jatah umat Islam itu adalah Nabi Isa alaihissalam dan jatah Kristen itu adalah Yesus Kristus. Kalau jatahnya umat Islam, Nabi Isa alaihissalam diselamatkan dari pembunuhan orang-orang kafir. Kalau jatahnya orang Kristen, justru yang dibunuh orang-orang kafir ini, yang dipersekongkoli oleh tentara Romawi, mahkamah agama, ahli Taurat, dan juga iblis, itulah yang mereka sebut dengan Yesus Kristus, yang mereka tuhankan hari ini. Tapi kalau jatahnya umat Islam, Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit. Nah, ini yang perlu dipahamkan kepada umat Islam yang masih awam tentang perbandingan agama atau perbincangan atau diskusi lintas agama, bahwa Islam jatahnya adalah Nabi Isa terangkat ke langit, dimuliakan kemudian tidak dibunuh. Kalau di Kristen ya ada pembunuhan terhadap oknum yang kemudian mereka sebut sebagai orang yang orang yang terkutuk di atas tiang salib. Seperti itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Lanjut.
Ya, Bang. Masya Allah. Selamat bergabung. Assalamualaikum Bang Al sama Bapak Hari siapa ini? Bapak Waalaikumsalam. Haryanto. Assalamualaikum. Kabar Ustaz semua, Gurunda. Ahlan wa sahlan pada saudari kita yang baru mualaf. Allahu Akbar. Iya Bang Api Al. selalu berkibar. Waalaikumsalam. Makasih Bang Al. Bang Haryanto. Dibuka mute-nya, Bang. Oke, nggak ada suaranya. Kalau nggak nyambung diturunin aja. Tadi siapa yang naikin? Saya. Ya Pak D. Tadi ada Ten 1 ngilang lagi ya? Ten tadi aku naikin tadi. Jadi barangkali sekedar info Ikhwan Fillah semua ya, Bang Zuma juga ini. Jadi fenomena atau apa hubungan toleransi atau kerukunan di sini itu memang gimana ya, terbangunnya itu memang kadang-kadang itu melupakan akan arti daripada toleransi itu sendiri gitu. Artinya begini, jadi memang mereka itu kalau misalnya Bang Juma ini fakta, jadi misalnya mau ada acara apa mereka misalnya menyembelih hewan itu juga disembelihkan oleh orang Muslim tetangganya misalnya seperti itu satu. Kemudian di dalam ketika mereka ada penghiburan begitu, ada penghiburan meninggal itu juga mereka takziah ke Muslim yang meninggal, misalnya takziah Muslim yang misalnya yang di sana yang meninggal itu juga kita juga takziah begitu Bang Yuma. Ini memang apa ya, jadi itu kan jika dilihat oleh anak-anak yang belum paham tentang bagaimana tentang akidah itu, toleransi itu, berarti kan kadang-kadang kan menjadi sebuah itu hati diperbolehkan, kemudian nanti muncul pengertian bahwa semua agama itu sama, hanya saja sama-sama mempunyai tujuan surga, tapi jalan yang ditempuh berbeda. Ini Bang Yuma yang sangat sulit untuk dijelaskan ini Bang Yuma. Makanya kita sebagai orang-orang tua ini memang harus memberikan penjelasan yang spesifik ya, yang sangat mengena dan juga tidak melukai pihak lain. Ini yang kami mengalami semacam kesulitan di situ Bang Yuma. Monggo. Iya, Masya Allah. Ya, pada poinnya kemudian intinya kita jalankan saja apa yang menjadi tujuan kita dari awal. Kemudian hal-hal yang mungkin kita anggap bahwa ini yang harus kita lakukan, ya kita jalani aja dulu. Maaf tadi putus-putus, saya tidak mendengarkan semuanya apa yang disampaikan. Mungkin intinya bisa diulang lagi ya, maklum di gunung. Oh ya, jadi toleransi di sini tuh terbangun dengan baik ya. Secara awam itu kita memahami toleransi itu baik karena mereka juga kalau kita punya acara mereka juga datang, bahkan kalau mereka ada acara itu yang menyembelih hewannya itu misalnya itu ayam atau kambing, itu yang menyembelih itu memang umat Islam karena mereka kan ngerti kalau sembelihan mereka itu diharamkan oleh syariat Islam kan begitu. Mereka juga mendengar itu, makanya mereka yang tempuh adalah cara menyembelihnya adalah diberikan ke orang Islam begitu. Dan itu satu. Yang kedua, jika orang Islam yang meninggal mereka juga datang. Kemudian nanti mereka yang meninggal juga orang Islam juga datang. Nah, ini kan berarti ujung-ujungnya jika anak-anak kita yang belum begitu kuat tentang akidah, barangkali belum mendapatkan pendidikan yang baik atau pelajaran yang baik tentang akidah itu, maka kan akan memberikan simpulan bahwa
semua agama itu sama gitu. Ini loh yang sangat sulit kami jelaskan begitu ke anak-anak itu. Itu barangkali Akhi. Iya, betul sekali. Memang betul. Inilah makanya kemudian api ini ada. Untuk kenapa? Agar supaya masyarakat dalam hal ini, anak-anak kita, ya, yang generasi muda ini, itu bisa kemudian masuk di dalam pikiran mereka apa yang menjadi perbincangan debat lintas agama. Makanya saya putuskan kemarin bahwasanya api ini jangan dibatasi hanya yang punya KTP saja. Api ini siapapun yang punya akte kelahiran dan Islam silakan digabungkan ke api. Karena pada dasarnya tujuan api ini dibentuk untuk menyadarkan generasi Islam bahwa ada agama di luar Islam ini yang selalu kemudian menciptakan kondisi di mana tentang Tuhan, lalu kemudian tentang kitab dan juga keyakinan secara keseluruhan itu selalu menyerupai Islam, selalu menyerupai ajaran agama Islam. Sehingga generasi Islam ini nantinya kalau dia dijauhkan kemudian dari Quran, mereka akan susah untuk memilah dan bisa salah pilih antara agama dari yang sebenarnya diajarkan oleh para nabi dengan agama yang diajarkan oleh pengajar-pengajar palsu atau nabi-nabi palsu, gitu. Nah, ini yang penting, Akhi Abdi. Memang penting kemudian api ini dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Diskusi-diskusi lintas agama itu memang penting untuk diadakan supaya umat Islam, khususnya yang masih awam, itu bisa membedakan antara ajaran Islam itu sendiri dengan ajaran di luar agama Islam. Karena yang bahaya itu adalah konsep yang ditanamkan dari awal tentang agama saudara kita Kristen. Karena kenapa? Agama Kristen itu dari sejak semula memang diajarkan untuk bersifat bunglon, bersifat menyerupai di mana mereka berada. Kalau dia di tengah-tengah orang Yahudi, mereka memperlihatkan diri seakan-akan orang Yahudi. Kalau dia di tengah-tengah orang Roma, memperlihatkan diri mereka seperti orang Roma. Kalau di tengah umat Islam, memperlihatkan diri mereka seperti orang Islam. Itu konsep awal, tatanan awalnya itu seperti itu. Dan itu ada datanya di dalam kitab mereka. Bahkan kalau kita lihat dalam Filipi 11 ya, Filipi 11, di situ diterangkan bahwasanya tidak mengapa dalam memberitakan tentang Yesus Kristus, ya, mau dengan cara palsu ataupun dengan jujur, ya tetap bersuka cita. Bahkan mereka diperintahkan cerdik seperti ular, di mana ular ini identik dengan iblis. Tetapi karena menginginkan kemudian terjadinya satu gerakan di dalam keberagamaan, maka apapun mereka lakukan untuk menyesatkan. Ini Al-Quran juga katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Mereka akan berangkulan dalam membantu untuk menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Seperti itu, akhi. Ya, tugas kita memang berat. Tugas kita memang berat. Harus menyadarkan agama yang benar itu adalah agama yang dibawa oleh para nabi, bukan yang dibawa oleh pengajar-pengajar palsu. Demikian. Oke, selamat malam semuanya. Salam damai sejahtera Bang Suma dan kawan-kawan yang lain yang ada di sini, bahkan yang ada di bawah. Mana Bang Al? Iya, betul. Satu, dua, tiga. Jadi gini Bang Suma ya, aku cuma kasih masukan sedikit lah tentang agama Kristen yang benar ya. Boleh ya? Boleh atau tidak ini? Silakan Bang, silakan. Boleh, Bang Yosi, boleh. Apa Pak Imanis? Lanjut Bang Yosi, lanjut. Atau Halo? yang palsu ya.
Menurut saya yang saya yakini nggak seperti itu Bang Suma. Karena memang kita harus seperti ular, tapi harus tulus seperti burung merpati. Bukan seperti memang ular. Jadi kita harus tahu konteks ular. Apa dulu yang dikatakan umpama ular seperti ular tua itu konteksnya buat setan ya. Tetapi kalau untuk ular yang ceri ini bukan konteks buat setan gitu. Memang betul loh, ada konteks ular itu buat setan, ada yang untuk ular yang hewan itu ya, yang cerdik ya, gitu Bang Zuma. Tapi kita harus tulus seperti burung merpati. Nah, itu ajaran yang baik ya, menurut saya. Gitu. Jadi apa yang mungkin Ya, kalau cerdik seperti ular itu gimana, Bang? Ya lihat aja kan ular tuh cerdik tuh, dia di rumput mau tangkap aja agak susah, dia kan cerdik gitu. Artinya kita itu harus pinter gitu. Pinter tapi jangan membodohi orang atau menipu orang. Karena itu kan akhirnya tulus seperti burung merpati. Bagaimana kalau kita melihat burung merpati itu ya, kalau dilatih ya, mereka itu hanya satu pasangan ya, burung merpati itu. Dari ujung manapun dilepas, dia akan kembali ke pasangannya yang udah dijodohkan dengan dia itu. Kita lihat seperti itu. Ya mungkin seperti itu kalau untuk tambahan sedikit. Iya. Tapi kalau saya melihat ya, kalau ini ya Bang Zuma, nggak mau berdebat-debat lagi sebenarnya dengan Bang Zuma. Cuma ya karena saya dengar Bang Zuma katanya mau nikah, mungkin saya dapat undangan, saya datang. Mohon maaf Bang Yosi, mohon maaf banget. Ini suaranya agak kecil, jauh banget, Oh ya, jauh. oh jaringan. Bisa nggak dibenerin dikit? Jaringan. Iya jaringan. Oke, jaringan. Lihat wifi dulu. halo. Teman kita tadi mana ya? Lanjut. Bagus. Ditanggapin aja. Iya. Silakan Bang Baik. Zuma. Gini Bang Yosi. Kalau kita berbicara mengenai cakupan Bible, itu pasti kita akan sampai kepada pemahaman bahwa ular di dalam tradisi Yahudi itu selalu terkait dengan hal-hal yang jahat. Entah itu iblis, entah itu roh-roh jahat. Misalnya Kejadian 3, Ayub 3, Mazmur 74, Yesaya 27. Selalu terpaut dengan ular iblis itu. Jadi iblis, monster, ular itu terkait semua tuh. Bahkan kalau kita melihat secara lebih jauh lagi, peristiwa-peristiwa yang digambarkan tentang iblis itu selalu kemudian digambarkan dengan ular. Bukan sifat, tapi memang wujud ular. Kejadian 3 nomor 1, Kejadian 3 nomor 13, lalu kemudian di data nomor 14-nya, Bilangan 21 nomor 7, Ulangan 8, 15, Amsal 23, 32 dan seterusnya. Selalu identik dengan ular. Nah, bahkan kemudian kalau kita melihat ya lebih jauh daripada itu, bagaimana Bible menarasikan tentang ular sebagai simbol yang sangat menakutkan. Ular tedung misalnya, ular beludak misalnya, ular naga terbang, ular tua dan seterusnya. Itu semua terekam di Bible dengan sangat-sangat valid. Kenapa saya katakan valid? Karena ular tidak pernah berubah menjadi ayam, atau ular menjadi malaikat, atau ular menjadi sesuatu yang identik dengan sesuatu yang gambarannya baik. Tapi kalau hari ini kemudian, mohon maaf nih, kalau hari ini kemudian dikatakan di dalam kitab saudara cerdik seperti ular, nah ini pertanyaan yang mendasar kemudian adalah, apakah orang Kristen ini memang sifatnya sama seperti iblis, diperintahkan cerdik seperti iblis gitu loh. Karena iblis itu cerdik. Nah sementara kalau dikatakan kemudian iblislah yang menjadi bapakmu oleh Yesus, artinya ada sekelompok orang di tengah-tengah pengajaran Yesus yang menjadikan iblis itu sebagai guru, yang menjadikan ajaran iblis ini sebagai patron di dalam berkeyakinan. Contoh misalnya nih, mohon maaf, contoh misalnya tentang salib. Simbol salib ini simbol apa sih sebenarnya?
Kalau dikatakan salib simbol keselamatan, apa kemudian yang bisa menjadi kisi-kisi daripada sumber pernyataan itu? Misalnya penyaliban adalah karya Tuhan, penyaliban adalah instruksi Tuhan, penyaliban adalah firman Tuhan, penyaliban adalah kehendak Tuhan. Tapi di mana kita bisa mendapatkan kisi-kisi tersebut di dalam Bible? Kan tidak ada. Bahkan sekali lagi saya katakan, Yesus menerangkan di dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih kalian yang 12 dan satu di antara kalian adalah iblis. Kan gitu. Berarti penyaliban ini yang terjadi oleh karena cikal bakal pengkhianatan Yudas karena pengaruh iblis, maka jelas cerdik seperti ular ya ajarkan orang supaya mengimani penyaliban itu sebagai sebuah konsep keselamatan, padahal itu adalah kematian yang kekal. Itu menurut versi saya, Bang. Tapi kalau Anda, saudara saya, memiliki kisi-kisi lain, ya coba kita ingin mendengarkan. Silakan. Oke. Jadi memang benar, ada benarnya apa yang dikatakan Bang Suma ya, bahwa memang ular ya, yang selalu dijulukin ular, apalagi dijulukin ular tua atau naga, itu melambangkan memang setan ya. Setan itu memang juga licik, tetapi yang dimaksudkan dengan licik seperti ular yang dimana itu Matius kalau tidak salah ya, ya itu bukan yang dimaksud ular yang naga itu, Bang. Karena bagaimana umpamanya Nabi Nuh ini memasukin hewan-hewan yang di situ ada binatang ular juga, masa yang dimasukkan itu adalah iblis? Kan nggak masuk akal gitu. Jadi yang dimasukkan ini hewan ya, bukan yang dimaksud dengan ular tua itu yang dilambangkan iblis, bukan itu. Jadi mereka itu bernarasi bahwa pada waktu itu kan murid-murid Yesus itu dikejar-kejar ya, bahkan mau dibunuh ya. Mereka mengabarkan kebenaran Injil, makanya itulah perintah kepada mereka, kalian juga harus licik, harus cerdik, bukan licik, cerdik ya, cerdik seperti ular, supaya nggak gampang ketangkap, mungkin seperti itulah Bang Suma ya. Tapi harus tulus seperti apa? Burung merpati, bukan harus jahat seperti setan. Nggak ada di Alkitab mengatakan seperti itu. Jadi mungkin ya teman-teman yang muslim yang kurang paham ya mungkin dengan ayat ini, karena ya mungkin ya kurang membacanya juga gitu, tidak memahami apa kata-kata konteks yang mengenai ular ini. Memang di dalam Alkitab tertulis ular, ada ular gitu loh Bang Suma. Tapi harus kita tahu dulu konteksnya apa dulu mengenai ular ini. Kalau bilang ular naga, ular tua ya, yang bagaimana yang menggoda Adam dan Hawa, yaitu dijulukan kepada iblis. Tetapi yang dimasukkan ini adalah hewan ular itu. Gitu Bang Suma. Oke, baik. Saya menghargai ya pendapat saudara Yosi. Tapi mari kita lihat bagaimana cara kerja iblis ini kemudian menyesatkan Adam dan juga istrinya. Memberikan sinyal kebaikan, memberikan sinyal keselamatan, memberikan kemudian dua opsi, tapi lebih cenderung kepada opsi yang menyesatkan. Tetapi yang dijajakan kemudian adalah kehidupan, kan gitu poinnya. Nah sekarang mohon maaf nih, Anda luruskan nanti ketika saya bernarasi dan pasti sudah tidak sepakat dari awal. Kita lihat polanya. Apa yang didatangkan kemudian oleh Tuhan kepada Bani Israel? Hukum Taurat. Hukum Taurat ini adalah jalan menuju Elohim. Untuk memperoleh hidup di dalam di dalam Ulangan 6, untuk memperoleh hidup itu harus tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Tuhan, perintah-perintah yang ada dalam Taurat. Bahkan menurut Yesus di Matius 19, memperoleh hidup yang kekal itu wajib hukumnya taat kepada perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini jalannya kemudian. Jadi keselamatan itu adalah ketika manusia setia dan taat menjalankan perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa yang diperuntukkan untuk Bani Israel.
Ya, ini dicatat dulu baik-baik. Keselamatan itu terjadi apabila kemudian Bani Israel menjalankan dengan setia apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam kitab yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini nggak bisa diganggu gugat. Satu paket yang baku ada di situ. Kemudian muncul pengajaran yang mengajarkan bahwa hal ini justru adalah biang dosa. Hal ini adalah yang menjadi sengat maut. Justru inilah yang membuat manusia jatuh dalam dosa, yaitu hukum yang datang kepada Nabi Musa yang akan menjatuhkan manusia ke dalam kesesatan. Jadi ada keadaan di mana perintah Tuhan dibolak-balik sehingga dipandang itu adalah sebuah kesalahan, dipandang itu adalah sebuah kematian. Sama seperti iblis ketika menggoda Adam dan Hawa, pelanggaran terhadap firman Tuhan justru dibolak-balik supaya dipandang itu adalah kehidupan yang kekal. Coba kita lihat, kita beradu. Jadi kesimpulan awal saya katakan, iblis mengatakan kepada Adam dan Hawa, justru firman Tuhan itulah yang harus kalian langgar supaya kalian memperoleh hidup yang kekal. Paulus datang dengan metode yang sama, justru dengan melanggar semua hukum Taurat, hukum Tuhan, maka kalian akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ada kesamaan gitu loh. Jadi kalau ada perintah cerdik seperti ular, ya saya rasa ada perintah untuk menjalankan kemudian ajaran Paulus kepada manusia yang lain. Jadi yang tadinya babi haram dibolak-balik menjadi halal. Tadi Tuhannya satu dibolak-balik menjadi 3, 1 hakikat dan seterusnya. Jadi pola itu kembali ditiru. Makanya di dalam Yohanes 8:44 iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti iblis tua yang tadi pada masa Yesus masih ada iblis tua itu yang membolak-balikkan kemudian ajaran yang sesungguhnya. Satu-satunya nabi yang berani untuk mengatakan hukum Taurat itu tidak berguna hanya Nabi Saulus. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus ini adalah nabi. Hanya Nabi Sauluslah yang mengatakan bahwa firman Tuhan, aturan Tuhan, perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah sampah dan sengat maut. Jadi dibolak-balik. Ajaran Tuhan dikatakan sebagai ajaran terkutuk, ajaran iblis dikatakan sebagai ajaran keselamatan. Ini dua pola yang kemudian kita bisa perbincangkan. Silakan. Mohon maaf, Gurunda tahan dulu Bang Yosi bentar. Ini kan sudah masuk diskusi ya. Mungkin kita nanti bisa sampai pagi. Ini ada Pak Imanes. Beliau tadi bilang ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Imanes. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan dulu sebelum kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kami nih sama Ustadz Abdi, soulmate saya. Apa kabar Ustadz Abdi? Masya Allah, alhamdulillah, pangestuni pun sehat walafiat. Iya, ini udah berapa lama ya? Udah hampir 2 tahun. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Baru kali ini bisa jumpa lagi dengan Ustadz Abdi. Dulu ini kita selalu bersama ini tiap badak subuh waktu masih di Zoom. Gitu ya Ustadz Abdi ya. Ya, oke. Itu aja sih Cep. Dilanjut. Oke. Aku bisa langsung turun. Dilanjut ya, nanti Japri-Japrian ya sudah tahu akun masing-masing, boleh nanti saling tukar WA atau yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Imanes. Siapa turun Cep? Makasih ya. Assalamualaikum. Oke, aku langsung terima turun kasih. aja nggak apa-apa. Oke, waalaikumsalam, terima kasih. Semuanya ya. Mbak Cep, nanti setelah Bang Yosi jawab, coba saya tak mau memberikan gambaran tentang fakta di lapangan apa yang disampaikan Bang Zuma dan Bang Yosi tentang licik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu faktanya yang sekarang akan saya sampaikan. Atau barangkali boleh saya sampaikan sekarang. Biar ditanggepin sama Bang Yosi dulu, Bang, ditahan dulu ya, biar dia tidak lupa, oke? Ditahan dulu. Tadi jaringan gua lagi merah ya.
Gimana Bang Yosi, jaringannya Pak? Udah bagus? Ini udah bagus nggak suara saya? Lumayan sih, tapi nggak terlalu bagus. Nggak terlalu bagus. Mati-mati ya? Putus-putus. Nggak usah pakai ini aja kayaknya. Nggak usah pakai headset coba. Ini ada nggak suara saya? Ada. Ada kan? Oke. Oke. Jadi gini teman-teman ya, Bang Suma. Apa yang saya sudah katakan tadi, bahwa di situ memang di dalam Alkitab ada yang dijulukan ular tua yang mengenai iblis. Ada juga bukan cuma ular yang dijulukan kepada iblis. Kalau kita boleh buka di 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 ya. Di situ juga dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi bukan cuma ular yang dijulukannya, ada juga seperti singa katanya gitu loh. Jadi kalau Bang Suma mungkin lihat singa di jalan atau di taman safari itu masa kita bilang itu iblis? Enggak, bukan seperti itu. Jadi memang ada yang diseumpamakan seperti ular, tapi enggak semua konteks itu dijulukan kepada iblis untuk hewan ini. Begitu Bang Suma. Yang dimaksudkan di dalam Alkitab ada konteks-konteksnya, memang ada buat iblis, ada yang buat hewan, cerdik seperti hewan. Begitu. Ya, silakan. Oke. Coba Bang Suma, silakan gini. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, apakah itu kan bukan berarti hewan secara fisik, tapi karakter di situ adalah karakter setan. Setan itu adalah menjauh dari kebaikan apapun itu. Nah, praktek di lapangan ini apakah ini masuk di ayat ini gitu loh. Apa itu? Kadang-kadang teman-teman Kristen itu yang masih muda datang ke rumahnya orang Muslim, kemudian di situ pas waktu sholat. Misalnya berangkat dari asar, kemudian nanti sampai maghrib diajak dolan, kemudian di situ tidak ada untuk mengingatkan, nasihatnya silahkan sholat dulu, juga tidak ada. Tetapi kadang-kadang adalah justru diberikan kesibukan-kesibukan itu agar barangkali ya dengan maksud berarti meninggalkan sholat, itu satu. Kemudian yang kedua, jajannya pun kemudian nanti adalah hal-hal yang dalam tanda petik kan haram, tentang babi itu, kemudian ditawari. Nah, akhirnya yang pemuda Muslim ini tadi kan berarti kan semakin tergerus gitu kan, akhirnya lupa juga dengan Tuhannya atau larangannya, jadi terus gitu. Kemudian dikasih hadiah kadang-kadang seperti itu. Itu apakah ini termasuk di dalam ayat itu? Ini fakta di lapangan, Bang Yosi, mohon maaf, fakta di lapangan ya. Itu memang diajak pas waktu sholat begitu. Terima kasih. Iya, itu yang Bapak Abdi dapat ya. Jadi menurut Pak Abdi ya, yang saya tangkap ya, apakah ini sama seperti yang dimaksud cerdik seperti ular, gitu kan? Kalau kita baca ayat yang tadi ya, ayat yang sering dibawakan cerdik seperti ular itu untuk murid-murid Yesus. Pada waktu itu kan saya sudah sampaikan tadi bahwa mereka itu pergi, kan memerintahkan jadikan di Matius 28 ayat 16 ayat sampai 20, situ kan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya selagi dia terangkat ke surga itu ya. Dia bilang apa? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku ya. Makanya murid-murid Yesus itu mengabarkan kebenaran tentang Yesus, Injil. Bahkan makanya ada ayat itu. Karena apa? Murid-murid ini dikejar-kejar sama apa? Sama orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang tidak mau kebenaran. Bahkan kalau kita tahu, kita baca ya, murid-murid Yesus itu banyak yang mati apa? Kalau di Islam mungkin mati syahid gitu ya. Jadi mereka mati demi apa? Memberitakan kebenaran Injil Yesus itu. Begitu teman.
Makanya dikatakan situ, walaupun kalian harus cerdik seperti ular, tetapi harus tuluslah seperti apa? Burung merpati. Bukan di situ dibilang harus balas kejahatan dengan kejahatan, enggak ada. Itulah ajaran yang baik menurut saya. Menurut juga yang Bible katakan. Teman. Berarti Kristen nggak siap konflik kalau gitu. Anyway, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Gurunda. Asatid Villa, aku mau info. Jadi Ustadz Wafi sedang dirawat ya sekarang. Mohon doanya. Ini info dari istrinya. Beliau pas beres live kemarin tiba-tiba langsung gedubrak jatuh gitu. Jadi mohon doanya Asatid Villa sekalian. Semoga Ustadz Wafi sehat selalu. Amin amin Allahumma amin. Lanjut. Terima kasih Kores infonya. Terima kasih. Semoga cepat sembuh lah buat sahabat saya. Oke. Habis ini kita kembali ke Gurunda dulu ya. Bang Abdi langsung balik ke Gurunda lagi ya. Oke. Silakan Gurunda. Tanggepin yang pernyataan Bang Yosi tadi. Oke, baik. Jadi gini, saudara saya ya. Jadi apapun yang terjadi hari ini, ibarat kata seperti Hawa yang membela diri pada saat dia sedang jatuh cinta dengan perintah iblis yang tadi. Hawa akan membela diri andai saja Tuhan tidak menegurnya. Maka selamanya dia akan mengikuti apa yang menjadi instruksi iblis tadi, ular setua tadi. Untung saja Tuhan seketika menegurnya, lalu kemudian memberkati dan bertaubat. Nah, sedangkan yang terjadi terhadap orang-orang Kristen ini, Tuhan tidak memberikan ganjaran di saat-saat sekarang ini. Tapi apa yang kita lihat kemudian di tengah-tengah kita, itu sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang saya sampaikan. Contoh misalnya, Ibrani 6 nomor 1. Di situ dengan jelas dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Apa yang dimaksud asas di sini? Dalam bahasa Yunani itu adalah perintah, arke, permulaan daripada hukum Tuhan. Nah, pemerintah-pemerintah atau aturan-aturan atau asas-asas dari ajaran tentang Mesias, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah lagi kita diletakkan dari dasar pertobatan, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Elohim. Ibrani 7 juga dikatakan hal yang sama, nomor 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Elohim. Jadi hukum Taurat ini, ketetapan Tuhan ini, menurut Paulus tidak membawa kesempurnaan. Sama seperti iblis yang tadi, ketika ada perintah jangan kau makan buah ilmu pengetahuan, iblis menimpali. Justru dengan itu kalian ketika masih mengikuti perintah jangan makan buah, maka kalian akan mati. Jadi dia mengajarkan satu kebalikan daripada kenyataan. Hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Kata Paulus, orang Kristen percaya. Padahal dalam kitabnya orang Yahudi, Taurat Tuhan itu sempurna, peraturan Tuhan itu teguh. Ini perintah Tuhan, ini pernyataan daripada Nabi Daud melalui Mazmur 19. Nah, sehingga kesempurnaan kehidupan manusia, khususnya Bani Israel, itu adalah kecintaan mereka terhadap perintah-perintah Tuhan. Contoh misalnya di Mazmur 119. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan lebih mencintai perintah daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala perintahmu. Segala jalan dusta aku benci. Janjimu sangat teruji dan hambamu sangat mencintai perintahmu. Amsal 3:17. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Apa jalan ini yang dimaksud? Perintah. Segala perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah satu lambang cinta Tuhan kepada Bani Israel.
Makanya dia katakan, aku memasukkan hukum Taurat itu kepada batin setiap Bani Israel agar mereka menjadi anakku, agar mereka menjadi kekasihku. Nah, sedangkan Paulus muncul kemudian menganggap semua itu adalah sesuatu yang harus dihilangkan. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan hal yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi Paulus memang mendoktrin untuk menghilangkan perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa untuk tidak dijalankan. Salah satu contoh lagi nih, dalam Galatia 3 misalnya, di data 22 dan seterusnya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Coba, ini apa yang sedang diajarkan Paulus ini? Tetapi kitab suci telah mengurung, kitab suci yang dimaksud ini adalah kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Jadi seakan-akan bahwa hukum Taurat ini adalah menyeramkan, harus ditinggalkan, karena kalau tidak kita di bawah kuasa dosa. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, sekarang Yesus itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Ini yang dijual oleh Paulus. Hukum Taurat tadi sebelum Yesus datang, oke. Begitu Yesus datang, hukum Taurat tidak berguna lagi. Tidak berguna lagi hukum Taurat. Sama seperti ajaran iblis kepada Adam dan Hawa. Firman Tuhan, perintah Tuhan dianggap sebuah kematian, dan perintah iblis dianggap sebagai kehidupan. Sebaliknya sama dalam Kristen. Perintah Tuhan yang datang kepada Musa dianggap kematian, perintah Paulus dianggap kehidupan. Ini yang terjadi saat ini. Ini yang terjadi sekarang ini, bahwa orang Kristen taat, menerima, menekuni perintah-perintah Paulus, dan menganggap firman Tuhan yang datang kepada para nabi itu adalah kutukan. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih Bang Suma. Jadi apa yang dikatakan Bang Suma itu ada benarnya ya. Saya katakan ada benarnya ya. Tetapi patut saya luruskan yang ada yang salah ya. Yang dimaksudkan Bang Suma memang betul di dalam kitab Taurat ya. Itu udah benar, sudah benar. Itu kalau orang mengikuti hukum Taurat ya, apalagi ada 10 perintah Allah di situ ya. 10 perintah Allah ini sebenarnya buat kita manusia ya. Sehingga kalau kita baca dan kita terapkan 10 perintah Allah di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita tidak akan merugikan orang lain dan tidak menyakitkan hati orang lain. Dan kita menyembah kepada siapa? Kepada Tuhan yang benar. Itu 10 perintah Allah yang di mana ya diberikan kepada apa? Musa di Gunung Sinai pada waktu itu. Kalaupun Bang Suma dan teman-teman sini mengikuti atau menerapkan itu di dalam kehidupan ya, maka kita akan menjadi orang yang baik, orang yang berakhlak, orang yang bertuhan, dan tidak akan menyakiti atau merugikan orang lain. Itulah makna di dalam 10 perintah Allah itu. Oke, aku tambahin juga Bang Suma ya. Apa yang Yesus katakan ya, kalau kita baca di dalam Matius 10 ayat 34 ya, situ dia katakan begini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk apa? Bukan salah, Matius 5 ya kalau salah. Tunggu saya bukan dulu ya. Matius 5:15. Aku datang bukan untuk meniadakan kitab Taurat atau kitab para nabi, tapi apa? Untuk menyempurnakannya. Ya, di situ dikatakan ya, bahwa Yesus inilah menyempurnakan ya, seumpamanya. Kita tahu bagaimana manusia pada waktu itu membalas kejahatan dengan kejahatan, gigi ganti gigi, mata ganti gigi yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan Yesus datang untuk apa? Dia bilang begini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Maka berdoalah untuk mereka yang apa?
menjahati kita pun kita doain. Itu ajaran Yesus kepada kita, kepada umat yang percaya kepadanya, bukan untuk balas kejahatan dengan kejahatan. Memang ada perintah-perintah yang di dalam Taurat itu yang tidak dilakukan lagi. Seperti apa? Ya, hukum-hukum adat istiadat manusia pada waktu itu untuk menyembelih domba, lembu, itu udah nggak lagi dilakukan karena Yesus sendiri ini yang sudah apa? Jadi korban itu penghapus dosa, Bang Suma. Jadi untuk Yesus ini mengajarkan ajaran kasihnya lah yang kita ikuti. Bagaimana 10 perintah Allah ini yang diberikan kepada Musa, kalau kita terapkan itu di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saya, maka saya akan menjadi orang yang baik. Apalagi tambah dengan hukum kasih Yesus ini, maka sempurnalah hukum itu. Kasih kepada Tuhan Allahmu dan kasihlah kepada sesamamu manusia. Itulah perintah Yesus. Sesamamu manusia loh. Jadi bukan cuma agama Kristen juga doang. Semua manusia itu perintah Yesus. Bukan cuma Kristen atau Islam nggak boleh atau agama lain nggak boleh. Enggak, ini semua manusia. Nah, itulah kalau kita orang benar orang Kristen menerapkan itu yang benar, maka dia menjadi orang yang baik. Menurut saya seperti itu. Oke, lanjut. Oke, baik. Jadi sama seperti si penggoda ular tua ini menjanjikan keadaan kepada Adam alaihissalam dan juga istrinya. Persis. Jadi muluk-muluk ngajarin ajaran keselamatan, ajaran kehidupan, ajaran kebaikan, kemuliaan, kekekalan, hidup damai sejahtera yang kekal dan seterusnya tanpa ada kematian. Intinya hanya keselamatan. Sama persis. Tapi itu nampak luarnya saja. Sedangkan kalau kita kuliti dari sejak firman Tuhan, perintah Tuhan yang dilanggar satu demi satu, semuanya akan sampai kepada neraka. Tak ada itu cerita. Mau kasihi musuhmu, kasihi siapapun, kalau perintah Tuhan sudah dilanggar, EGP kata Tuhan, tidak ada cerita, semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Apa sih itu? Orang yang memusuhi, orang yang memberikan kesukaran, orang yang memberikan kesengsaraan, didoakan. Apakah itu adil? Tidak, itu hanya berlaku terhadap malaikat, tidak berlaku bagi manusia. Tidak berlaku. Justru karena adanya hukum yang Tuhan beri kepada manusia, aturan yang Tuhan beri kepada manusia mencerminkan rasa keadilan dari Tuhan itu sendiri. Membunuh, ya bunuh. Memotong tangan, ya potong tangan. Cungkil mata, ya cungkil mata. Itu baru cinta kasih yang sesungguhnya. Coba kita lihat fenomena yang ada di atas muka bumi ini. Mana ajaran kasih itu? Negara mana yang menjadikan asas ini sebagai asas keagamaan, dilantik dan diresmikan menjadi asas negara? Tidak ada. Kenapa? Karena ajaran itu bullshit. Itu nggak bisa dipakai oleh manusia, nggak bisa dipakai. Kalau malaikat mungkin bisa, manusia maka semua bisa memperkosa saudaranya, semua bisa memperkosa anaknya sendiri, semua bisa memperkosa. Kenapa? Lahul hukum yang berlaku adalah hukum kasih, hukum ayam yang berlaku. Tapi kalau siapa yang membunuh dibunuh, maka itu akan menjadi patron, itu akan menjadi kebiasaan manusia, menjadi contoh manusia lain supaya tidak melakukan pembunuhan. Kalau ada pelaku pencurian, potong tangannya.
semanis berindah-indah apapun kemudian, kalau hanya cerita kartun percuma. Kalau cuma film percuma. Ini kita hidup dalam keadaan kehidupan nyata. Negara kita kemudian didatangi musuh, dijajah, dirampas, diperangi. Oh, mari kita masuk ke rumah ibadah berdoa sama-sama. Kita doakan mereka yang telah membunuh saudara-saudara kita, yang telah merampok harta kita, yang telah menjajah negara kita ini, yang telah menghancurkan ibu kota negara. Kita doakan supaya Tuhan memberikan. Tuhan mengatakan apa? Ini apa? Kamu itu menjadi pemimpin, bukan menjadi oknum manusia yang letoi di atas muka bumi. Karena kalau ini yang terjadi, maka nubuatan Tuhan yang mengatakan bahwa dia akan mendatangkan hukum-hukum yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa, maka itu tidak akan mungkin terkabulkan. Menjadi pemimpin di atas muka bumi, maka tidak akan mungkin terkabulkan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena hidup penuh dengan kemunafikan. Itu munafik itu. Kenapa? Karena pada prinsip ketegasan. Jangankan dalam masyarakat sosial, dalam rumah tangga saja. Dalam rumah tangga, ayah, ibu, 3 bersaudara. Yang jahat ini pasti sering dimusuhin, bukan dikasihi. Lihat aja dalam rumah tangga. Yang paling jahat dalam rumah tangga, paling dimusuhi, tiap hari digosipin, tiap hari disudutkan. Kenapa? Jahat. Ini tidak. Kasihilah orang jahat, kasihilah musuhmu. Munafik itu tidak cocok dengan kodrati manusia. Manusia itu ketika dikatakan suatu hukum, manusia itu cenderung untuk melanggar kepada hukum itu sendiri. Nah, ini apa? Itu disebabkan karena kebiasaan dari sejak semula. Hukum Tuhan dianggap kematian, hukum Paulus dianggap kehidupan. Ini yang terjadi. Jadi kalau saudara mengatakan 10 hukum dilaksanakan, lalu kemudian kita lengkapi dengan kasih, Anda salah. Ibarat kata ada kendaraan mobil, Anda gunakan paketkan dengan ban sepeda, nggak cocok dia. Yang kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan, itu ketaatan dalam menjalankan dengan setiap perintah-perintah Tuhan. Ulangan itu. Kasih yang dimaksud ini adalah ada perintah Tuhan. Itu sudah menggenapi kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Bukan kasih memaafkan dalam arti kata seperti yang Anda jabarkan, bukan kayak begitu. Ya, jadi kembali kepada tema 30 detik terakhir, saya katakan begini, bahwasanya apa yang dilakoni iblis terhadap Adam, terhadap Hawa, itu yang dilakukan kemudian, mohon maaf, ini yang dilakukan kemudian Paulus di dalam ajaran Kristen. Apa pembuktiannya? Dahulu aku hidup hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup fitnah. Roma 7 nomor 9. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Fitnah. Ini fitnah yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Paulus berhasil kemudian menggodai Kristen-Kristen sehingga percaya kepada bisikan-bisikan Paulus. Saya ulang, Roma 7 nomor 9 nomor 10. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang hukum Taurat, dosa mulai hidup. Fitnah. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Fitnah. Dia sendiri sadar untuk memperoleh hidup harus taat kepada perintah Tuhan, tapi dia mencoba memfitnah Tuhan dengan mengatakan, ternyata bagiku justru hal itu membawa kepada kematian. Ketaatan kepada perintah Tuhan dalam hukum Taurat menurut Paulus justru membawa kepada kematian. Persis dengan cara iblis di dalam menggoda Adam dan istrinya alaihissalam.
Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma. Jadi aku tanggapi sedikit ya. Silakan. Tentang ini. Jadi yang dimaksud Bang Suma, apakah kita adilkah kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Jadi kalau ada orang umpamanya menusuk saudaranya Bang Suma, umpamanya ini, ya, atau Bang Suma menusuk saudara saya, apakah saya juga harus membalas menusuk mata saudara Bang Suma? Apakah seperti itu ajarannya yang benar? Kalau memang ajaran itu harus dilakukan seperti yang dimaksudkan Bang Suma, maka di dunia ini sudah ada orang yang cacat, udah banyak orang yang cacat, ya. Atau karena mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah, bagaimana ini dunia ini kalau seperti itu? Karena bagaimana yang saya tahu di dalam 10 perintah Allah ini, ya, kita baca, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku, jangan membuat patung untuk disembah, jangan menyebut nama dengan sembarangan, kuduskanlah hari Sabat, hormatilah orang tuamu, jangan membunuh. Di 10 perintah Allah ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini. Itulah ajaran yang seharusnya manusia terapkan itu di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga tidak merugikan orang lain atau tidak menyakiti orang lain. Itu yang dimasukkan dengan 10 perintah Allah ini. Yang saya tahu juga di kitabnya Bang Suma itu ada ini tertulis kalau tidak salah. Saya pernah dengar kan ini tertulis tapi secara terpisah. Itu kan ajaran yang benar, yang baik, yang seharusnya kita apa? Kita ikuti, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Makanya Yesus datang menyempurnakannya, tambah dengan hukum kasih. Tetapi bagi orang yang melanggar, ya pasti semua ada konsekuensinya. Karena Tuhan itu adil, bukan kita manusia membalas kejahatan dengan kejahatan. Di dalam peraturan bangsa kita pun ini ada aturannya, ada hukumannya kalau orang melakukan hal seperti itu. Ada hukumnya. Jadi semua pelanggaran ada konsekuensinya, ya. Yang dimaksudkan di sini adalah ya kita mengasihi dia, tetapi masalah aturan hukum itu ada. Itu loh Bang Zuma. Oke, baik. Jadi ketika ada perintah Tuhan, Ulangan 19:21, janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Kepada siapa? Kepada pembunuh. Jangan merasa sayang kepada pembunuh. Hukum Tuhan harus digalakkan. Itu maksudnya. Maka pembunuh harus dibayar dengan membunuh. Dengan demikian bukan berarti kita mengajarkan sesuatu di luar konteks kasih. Tidak, justru ini kasih. Kalau sudah ada perintah seperti yang apa yang Anda uraikan dalam Keluaran 20, jangan membunuh. Apa maksudnya jangan membunuh? Supaya kamu jangan dibunuh. Perintahnya, makanya Yesus mengatakan dalam Matius 19, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik? Hanya ada satu yang baik. Jika engkau ingin memperoleh hidup, turutilah semua perintah Allah. Turutilah semua firman Tuhan. Turutilah semua perintah Elohim. Kata siapa? Kata Yesus. Kalau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka ikutilah, turutilah segala perintah Elohim. Salah satu perintah Elohim itu adalah nyawa ganti nyawa. Itu perintah Elohim. Keluaran 20 kan jelas itu. Jangan membunuh. Kenapa? Karena kapan ada yang membunuh, maka berlaku nyawa ganti nyawa. Ada orang ingin membunuh, tapi karena ada firman Tuhan, barang siapa yang membunuh maka bunuhlah. Maka orang yang punya niatan membunuh tadi tidak jadi. Tapi kalau dikatakan pembunuh dikasihi, pembunuh dimaafkan, ditebas. Lawang orang saya dimaafkan kok nanti. Tidak bisa. Itu
ajaran tipuan supaya orang saling membunuh dan dimaafkan. Melanggar firman Tuhan dianggap sebuah kebenaran. Firman Tuhannya, jangan engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku. Ini ada perintah. Jangan engkau sayang sebab berlaku. Nefes dalam bahasa Ibrani, berlaku. Bagaimana kemudian nyawa diganti nyawa? Tidak bisa kita mungkiri hal ini. Ini firman menurut kaidah yang ada di dalam hukum Taurat. Nyawa ganti nyawa. Jadi kalau ada yang membunuh jangan dimaafkan. Hukum Tuhan harus ditegakkan. Bunuh kalau ada yang membunuh, maka oknum lain, orang-orang lain pun tidak akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Kenapa bukan kaidah memaafkan itu yang menjadi solusi? Kenapa? Karena tidak semua kemudian orang bisa memaafkan. Kalau ada yang memaafkan, subhanallah, itu luar biasa. Dan itu terjadi dalam keluarga saya. Tahun 2020 kakak kandung saya dibunuh. Apa kata orang tua saya ketika masa ingin bergejolak pada saat itu? Andai saja itu bisa sampai pecah pada saat itu, maka apa yang terjadi? Terjadi perang besar-besaran. Tapi bapak saya kemudian begitu ada babinsa, begitu ada dari pihak polsek, kemudian orang sudah lengkap dengan senjata. Alhamdulillah ayah saya mengatakan apa? Saya ikhlas dengan kematian anak-anakku. Semoga ini menjadi ajang jihad buat beliau. Tidak usah diperpanjang karena ini negara hukum. Saya sudah memaafkan, semoga mendapat hidayah. Itu orang tua saya. Tapi tidak bisa kemudian menjadi dan mengikuti hal tersebut. Oleh karena itu hukum Tuhan harus menjadi patron, nyawa ganti nyawa, supaya orang lain kemudian tidak memudahkan untuk menghilangkan nyawa sesamanya manusia. Itu dia. Nah, oleh karena itu saudara saya, iya, sabar sedikit lagi. Ketika kemudian saudara mengatakan bahwa di ajaran kami mengajarkan kasih seperti ini, tapi sayangnya itu tidak bisa dijadikan sebagai asas, sebagai hukum. Sementara yang Anda lakukan sekarang ini adalah bagaimana menganggap perintah-perintah Tuhan itu adalah seperti yang diperintahkan kemudian oleh Paulus. Hukum Tuhan itu yang datang kepada Musa tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang adalah yang datang kepada Paulus. Itu intinya di dalam agama Kristen. Silakan. Oke, sebelumnya saya turut bela sungkawa dengan saudara Bang Suma. Tetapi yang dimasukkan tadi Bang Suma mengatakan bahwa Yahweh Elohim itu suruh membalas membunuh di mana dalilnya Bang Suma? Saya belum pernah mendapatkan bahwa Tuhan itu menyuruh balas dengan bunuh gitu loh Bang Suma. Kalau mungkin Bang Suma pernah mendapatkan ayat itu, ya cobalah kasih ke saya. Mungkin saya belum pernah membaca. Ulangan 19. Ya, apa katanya data situ, nomor 21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ini berlaku. Dan kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Tuhan itu batal. Ulangan 19 ayat berapa? Ini mengenai apa nih ceritanya? 21. Ulangan 19 ayat 21. Apa nih? Janganlah matamu apa nih? Berbelas kasihan, tetapi nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti gigi, kaki ganti kaki. Ya. Ini mengenai kota perlindungan. Kita harus baca Bang Suma ini dari ayat 1-nya ya sampai berikutnya, itu baru kita lebih paham. Kalau hanya seperti ini nanti kita gagal paham memang. Gitu loh. Ada maksudnya di situ. Nah, tapi seumpamanya memang seperti itu, makanya Yesus datang untuk apa? Dengan hukum kasihnya, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kalau jadi seperti itu, maka dunia ini sampai kiamat pun memang tidak akan aman-aman, karena selalu membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya seperti itu. Lanjutlah. Oke, baik. Nah di sini salah kaprahnya, karena dianggap bahwa
hukum terhadap pelaku pembunuhan itu dianggap sebagai sebuah kejahatan. Padahal ini bukan sebuah kejahatan. Ini terapi terhadap kejahatan itu supaya tidak dilakukan berulang. Sekarang kalau ada orang membunuh, lalu kemudian dia dimaafkan, bisa jadi besok membunuh lagi, dimaafkan lagi, membunuh lagi, dimaafkan lagi, sampai kepada yang memaafkan pun dibunuhnya. Ini maksudnya data dari kitabnya orang Yahudi ini, bahwasanya ketika ada perintah maka kamu harus memperlakukan sebagaimana yang diperlakukan saudaranya, demikianlah harus kau balas kejahatan itu di tengah-tengahmu. Ini firman Tuhan. Jangan engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa. Jadi kalau ada pelaku pembunuhan bukan dibalas dengan kejahatan, tidak. Makanya tidak barbar. Di hukum syariat Islam tidak boleh kemudian pembunuh habis itu begitu kita temukan di jalan langsung dibunuh, nggak begitu. Ada kaidah, makanya disebut syariat. Syariat, makanya dikatakan hukum syariat. Berbicara mengenai hukum syariat, maka di situ ada pengadilan, ada keadilan, ada hakim-hakim dan seterusnya. Makanya dalam hukum Torah terkait dengan mahkamah agama. Kalau di Kristen kan tidak ada tuh. Kalau di hukum Taurat ada mahkamah agama yang terkait dengan hukum-hukum Tuhan. Ada peradilan dan seterusnya. Ini yang dimaksud. Bukan ajaran kasih ada pembunuh dimaafkan. Bukan kayak begitu. Itu tidak bisa dijadikan hukum asas karena tidak semua orang bisa menerima itu. Tapi kalaupun ada, alhamdulillah. Tapi apakah pelakunya kemudian bisa dijamin tidak melakukan pembunuhan berikutnya? Nah, oleh karena itu harus berlaku nyawa ganti nyawa, supaya pelaku ini sebelum dia membunuh sudah sadar duluan. Kalau kamu membunuh, aku tembak kepala kau. Ya nggak membunuhlah. Kalau kau membunuh, aku maafkan kau membunuh. Ya membunuhlah. Ini ajaran pembiaran sebenarnya. Pembiaran. Kalau ada orang melakukan kejahatan terus kemudian dimaafkan, itu pembiaran. Yang benar itu kalau ada pelaku kejahatan diberi supaya dia itu jerah melakukan kejahatan itu. Jadi sebelum dia melakukan kejahatan diajarin, kamu kalau membunuh, kamu kena hukuman membunuh. Kenapa? Ada dalilnya, ada perintahnya, ada hukum syar'inya, ada hukum negaranya yang mengatakan nyawa ganti nyawa. Wah, berpikir untuk melakukan pembunuhan. Nah, tapi kalau tidak ada itu, kamu ingin membunuh, iya membunuh, ya kan hukum kasih yang berlaku. Apa itu, Bung? Kalau kau dibunuh, kasihi, doakan orang yang menganiaya kamu. Berarti ya boleh dong, kan nanti saya akan didoakan. Ini pembiaran. Inilah yang disebut ajaran setan yang terbungkus kebaikan. Ajaran Tuhan itu tegas. Ketika Tuhan mengatakan bunuh sekampung, bunuh sekampung. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas dalam, ya bunuh sekampung. Mau dia binatang, mau dia apapun dalam perintah Tuhan, bunuh. Kenapa? Karena otoritas tertinggi Tuhan, bukan otoritas tertinggi itu manusia. Nah, sedangkan kalau kita berbicara ajaran kasih, Bu, apa yang diimani oleh Kristen itu jauh daripada nilai-nilai kasih itu sendiri. Contoh, tak kasih lagi, tak ulang lagi. Ajaran kasih kepada Tuhan sesuai hukum utama dan terutama menurut Yesus adalah kasih kepada Tuhan. Mari kita cari lembaran pertama, lembaran kedua, lembaran ketiga. Kita akan temukan pada lembaran kitab Ulangan 11 nomor 1. Ternyata kasih kepada Tuhan adalah tekun dengan setia menjalankan kewajiban mentaati segala perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, ketentuan Tuhan. Lolos dari itu baru disebut lolos dari hukum utama dan terutama. Kalau tidak, berarti dia hanya munafik. Mengajarkan kasih tapi kepada Tuhan aja tidak kasih. Apa buktinya? Hukum Tuhan dianggap sampah, hukum Tuhan dianggap sangat maut, hukum Tuhan dianggap membawa kematian. Lalu kalau kepada Tuhan saja tidak taat, lalu apa di mulut itu? Kasih-kasih. Palsu berarti. Palsu. Karena kasih kepada Tuhan menurut Yesus adalah mentaati segala perintah Tuhan. Kristen mentaati tidak? Tidak. Kenapa? Karena Kristen lebih taat kepada Paulus. Paulus lah yang mengajarkan untuk membumi hanguskan hukum-hukum Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Contoh, jangan ada ilah lain di hadapan. Kalau itu digalakkan oleh orang Kristen, mustahil ada orang Kristen menyembah Yesus. Mustahil.
Jangan ada ilah lain di hadapannya. Apakah kalian membentuk ilah selain daripada ilah Elohim yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Orang Kristen mengatakan dengan muka tebal, tidak bung, kami tidak membentuk ilah-ilah lain, kami menyembah kepada Elohim, kami menyembah kepada Hasem. Lalu Yesus, Yesus itu sambil kepada Yesus itu ilah Elohim bung, yang datang ngambil rupa manusia. Ini cara ular tua itu gitu. Jadi Yesus itu manusia bung ketika di dunia, tapi ketika naik di surga kembali ke jadi Elohim. Aduh, ini ajaran dari mana? Tuhan Bani Israel kok bisa berubah jadi makhluk bukan Tuhan? Ini coba disadari poin itu. Disadari aja poin itu. Benar tidak jangan ada ilah lain, tetapi membentuk anak Maria yang dilahirkan, yang dipotong nanatnya, yang disunat, kemudian yang netek ke ibunya, lalu pernah dibunuh oleh orang Yahudi, orang Roma, lalu dianggap Tuhannya Bani Israel. Apakah itu bisa? Tidak bisa. Tapi kalau dibungkus seperti iblis membungkus keselamatan kepada Adam dan Hawa, maka semuanya terasa indah. Menyembah Yesus akan sudah benar, mengajarkan kasih seakan-akan sudah benar-benar kasih, padahal tidak disadari. Layaknya Adam dan Hawa, mereka makan buah ilmu pengetahuan, tidak sadar kalau ternyata mereka masuk dalam cengkeraman iblis. Tolong dipahami dan dibantah data-data saya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi gini Bang Sumaya, yang dimaksud Bang Sumaya itu ada benarnya, saya bilang ada benarnya, tetapi juga ada salahnya gitu. Yang salahnya semua dirangkum, seakan-akan Yesus ajaran kasih itu salah. Kalau kita tahu bagaimana memang pada waktu itu bangsa Israel kalau mendapati orang yang melakukan kesalahan, ya mereka itu langsung meraja yang kedapatan berdosa mati. Itu kejam apa tidak? Itu kejam banget, ya. Bagaimana kita melihat ada seorang perempuan yang kedapatan berzina waktu di zamannya Yesus, ya, dan orang-orang membawa perempuan ini kepada siapa? Kepada Yesus. Tetapi apa kata Yesus kepada mereka? Ya, mereka kan pada waktu itu mau melempari perempuan ini dengan batu, ya. Tetapi apa kata Yesus? Ya, mereka berkumpul di situ dan kata Yesus begini, jika orang pada waktu itu, dan apa yang terjadi? Yang terjadi teman-teman, orang-orang itu sadar karena mereka pun semua sudah pernah melakukan dosa, dan mereka pun tidak melempari perempuan itu dengan batu, karena ajaran Yesuslah yang membuat mereka sadar, karena mereka juga sudah berdosa. Memang kalau kita mau ikut kitab Taurat seperti Bang Suma katakan, itu ada benarnya, ya, nyawa ganti nyawa, padahal sudah ada 10 perintah Allah di situ tertulis, tetapi manusialah yang melanggar itu. Mereka mengikuti adat istiadat mereka sendiri, mau menghukum dengan hukuman mereka sendiri, padahal sudah diberikan 10 perintah Allah. Di situ ada jangan membunuh. Jadi yang salah siapa? Apakah Tuhan memberikan hukum ini salah sehingga mereka harus membunuh, mata ganti mata, gigi ganti gigi? Itu sudah ada hukumnya, karena itu berjalan terus sampai di zamannya Yesus, ya. Makanya Yesus menyetop itu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu hukum kasih Yesus. Karena apa yang dikatakan Yesus begini kepada murid-muridnya? Benar kata Bang Suma bilang tadi, jika kamu mengasihiku, ini kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Apa perintah itu? Itu 10 perintah yang tertulis, itulah perintah Tuhan yang harus manusia terapkan di dalam kehidupannya sehari-hari dan berusahalah lakukan itu. Kalaupun mereka melanggar, itu ada hukumannya. Nanti setiap manusia pada akhirnya akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Bukan tidak ada hukuman, semua akan dihakimi. Begitu Bang Zuma. Untuk Paulus, dari tadi saya sudah katakan Bang Zuma, ya,
Selalu saya lihat teman-teman selalu menyalahkan Paulus. Memang kita tahu ya, sebelum Paulus itu sebelum dia bertobat ya, dia itu orang yang jahat ya, orang yang jahat yang mengejar-ngejar murid-murid Yesus untuk dibunuh oleh Rasul Paulus. Tetapi karena dia bertobat, dia pun rela mati untuk mengabarkan Injil kebenaran Yesus Tuhan yang penuh kasih itu. Itu yang saya tahu Bang Zuma ya. Jadi teman-teman Muslim yang mungkin tidak paham dengan ayat yang selalu dibawakan ini ya, untuk diprintir, untuk dibelokkan, saya bilang kita belajar lagi dan belajar memahami itu. Ya, saya tidak mau berdebat-debat dengan sebenarnya saya nggak mau berdebat lagi dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, kalau hal yang baik, saya berusaha untuk apa? Sebentar Bang Yosi ya, kirain mau untuk udah maju meluruskan lagi. Ini Bang, karena inilah keyakinan yang saya yakini. Begitu. Kedengeran suaraku. Oke, silakan Bang. Ya, sebentar, izin menyapa dulu. Sebentar. Bang Yosi pakai soundcard ya? Enggak, pakai mic aja, karena kalau tadi kan nggak terlalu kedengaran suara saya, kecil katanya. Ini aja masih kecil juga sih sebenarnya. Oh ya? Iya. Iya ya, sorry ya kalau kecil ya. Oke, ya udah Ustadz Alif, silahkan Ustadz Alif. Ya, oke, baik. Maksudnya izin menyapa dulu Pak Budizang yang sudah naik. Selamat malam, Muslim atau Kristen? Halo, malam. Saya Kristen. Selamat malam. Selamat malam, Shalom. Biar enak jelas. Kalau ada dua Kristen, nanti kalau ingin ikut berdiskusi dengan Pak Yosi ya. Lanjut Guru ndak? Oke, mungkin saya juga nggak lama-lama di sini karena besok saya ibadah, waktu pun saya ini mau beristirahat bentar lagi. Tapi lanjut aja dulu, nanti ada Bang Budizang. Oke, lanjut lagi. Oke, Bang Yosi, saya pingin penjelasan dari saudara saya ini ya, terkait dengan pengakuan Paulus di dalam Roma 7. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Yang ingin saya tahu dari pernyataan Paulus ini, itu yang ngajarin Paulus seperti itu siapa? Termasuk dalam di dalam pengajaran beliau, ia mengatakan di Yakobus 2 ya, bagaimana dia kemudian mengajarkan bahwa percuma menjalankan hukum Taurat, apabila satu ditinggalkan maka semuanya gagal. Ini pengajaran Paulus juga. Saya ingin tahu ini Paulus dapat ilmu dari mana pernyataan-pernyataan seperti ini? Ada enggak Yakobus 2 nomor 10? Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap keseluruhannya. Ini Paulus dapat ilmu dari mana? Karena kalau tidak ada, maka saya katakan dia sama seperti iblis yang menyesatkan Adam alaihissalam tanpa dasar firman Tuhan. Dia mengatakan justru tahuan itulah yang menghidupkan. Kan Tuhan mengatakan, apabila kau makan hari ini, maka hari ini juga kau mati. Kata iblis, tidak. Apabila kau makan, justru kau hidup yang kekal. Nah sekarang Paulusnya mengatakan, barang siapa yang menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Paulus ini dapat ilmu dari mana? Kok saya mencium ada aroma ya terjadi, mungkin ada telepon. Mungkin Bang Suma ini ada telepon ini. Boleh saya tanggapi enggak? Mohon tentang ditunggu. Paulus mengatakan ini. Tunggu aja sebentar. Ya. Oke. Iya, silakan. Jadi sebenarnya ya, kalau kita pahami apa yang dikatakan Paulus itu sangat luar biasa. Sehingga kita tidak melakukan hanya 9 perintah aja, gitu kan? Kita berusaha melakukan itu semua perintah, bukan hanya satu nggak dilakukan. Itu benar juga dikatakan Paulus, ya. Untuk apa? Untuk kita berpikir sehingga tidak ada cacat untuk melakukan perintah yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Dan kita manusia memang tidak ada yang sempurna, tetapi kita berusaha menjadi sempurna. Seperti ada yang tertulis juga, saudara, ya. Hendaklah kamu sempurna
sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Kita manusia berdosa, memang tidak luput dari kesalahan, tapi kita harus berusaha untuk melakukan hal yang baik, perintah Tuhan ini di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita akan disempurnakan nanti. Walaupun kita memang tidak sempurna, tetapi kita harus berusaha, bukan diam di tempat. Begitu Bang Suma. Jadi sebelum aku turun sebentar ya, ada sini kan ada Pak Budi Sang. Soalnya sorry. juga Ternyata tinggal 23%, dan saya pun sebentar akan beristirahat mungkin ya, karena besok mau ibadah saya. Ibadah Sabat. Oke, Bung. Saya tanggapi dulu yang tadi ya. Jadi ada satu hal yang kelihatannya tidak terekam di memori saudara Yosi terkait dengan pengajaran Paulus yang mengatakan, demikianlah bagi orang Yahudi, aku Paulus menjadi orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Anda sedang bernarasi menyampaikan bahwa Paulus mengajarkan bahwa kita harus hidup tunduk di bawah hukum Taurat. Itu cara Paulus, sama seperti iblis yang ada di dalam di Taman Eden dalam menyesatkan. Jadi kalau Anda membaca perintah-perintah Paulus, kita harus taat kepada hukum Taurat, sebab tidak ada keselamatan dalam tidak menjalankan hukum Taurat. Saya kasih resepnya. Paulus melakukan itu karena sedang menipu orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Pakai narasi, jangan ada kebencian. Saya hanya mengajarkan edukasi yang ada di dalam kitab saudara. Terhadap orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku Paulus menjadi seperti orang yang hidup. Jadi aku nyamar-nyamar seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Sama iblis masuk ke Indonesia, saya menggunakan kata Allah meskipun saya tidak menyembah kepada Allah. Saya menggunakan kata Alkitab meskipun saya tidak beriman kepada Al-Quran. Saya mengatakan kata Rasul kepada Paulus meskipun saya tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semua saya gunakan atribut-atribut itu untuk menyesatkan dan memenangkan banyak orang masuk ke neraka bersama-sama dengan aku. Sadari itu, bro. Sadari. Anda ditampar oleh pengakuan Paulus itu sendiri. Jadi kalau hari ini Anda berbangga dengan menjadi seorang Kristen, ajaran kasih, ajaran ini, ajaran itu, dan ono-ono, itu lucu-lucuan aja bagi saya. Kenapa? Saya paham Bible, saya ngerti Bible, saya ngerti sejarah kekristenan, saya paham. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan, oh kita menjalankan hukum Taurat, kata siapa? Hukum pertama aja, jangan ada ilah lain. Anda mendudukkan anak manusia Yesus menggantikan Tuhannya Abraham. Anda tidak sadar kenapa Anda diselimuti oleh doktrin cerdik seperti ular, cerdik seperti iblis. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Pada saat ilah Elohim mengajarkan itu kepada Nabi Musa, Tuhan pada saat itu laisa kamitslihi syai', Tuhan tidak serupa dengan manusia. Bahkan Hosea 11:9, Tuhan Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Dalam Bilangan 23:19 juga dikatakan demikian. Tapi Yesus, adakah orang yang bisa menyangkal Yesus itu bukan manusia? Kalau ada, tunjukkan di hadapan saya ingin belajar sama dia. Paling-paling dia akan mengatakan, oh iya Bang Suma, Yesus itu memang manusia 100% Bang Suma. Lalu, akan tetapi dia juga Tuhan. Aduh, ini cara-cara iblis. Adam mengatakan, wahai ular tua, Tuhanku mengatakan, barang siapa jika kalian makan buah ilmu pengetahuan, kalian akan mati hari ini juga. Iblis mengatakan apa? Betul Adam, tapi kalau kau makan juga hari ini juga, kamu tidak akan mati.
Jadi 100% mati, 100% hidup. Apa itu? PLN, mati lampu, kadang mati, kadang nyala. Inilah yang terjadi terhadap iman saudara. Saya bukan menghakimi, tapi itu fakta. Itu fakta. Jangan ada ilah lain. Berarti mau dia lahir tanpa ayah, mau dia lahir tanpa ibu, mau dia tidak lahir sekalipun, hanya seketika jatuh dari langit menjadi bertumbuh dewasa di tengah-tengah Bani Israel dan berkata sambil tertawa, hahaha, aku Yesus, bukan lahir dari perawan, bukan lahir dari laki, bukan lahir dari manusia. Ibu nggak ada, ayah nggak ada, paman nggak ada, tidak ada, pokoknya silsilah. Saya adalah Yesus, saya adalah pencipta langit dan bumi. Tidak akan merubah manusia Yesus itu menjadi pencipta. Kenapa? Dia sedang menyatakan firman Tuhan. Tapi hari ini lantang orang Kristen mengatakan jangan ada ilah lain. Maksudnya jangan nyembah Tuhannya umat Islam, jangan nyembah Tuhannya umat Buddha, jangan menyembah Tuhannya umat Hindu, tapi sembah Tuhannya orang Yahudi. Siapa? Yesus. Aduh, pukul kepala pakai kapak. Itu tidak akan mungkin. Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang dilantik pada abad ketiga Masehi, Tuhan yang dilantik pada saat konsili, yang tadinya hanya diimani sebagai penyampai firman. Berubah zaman, agama Kristen dijadikan sebagai agama resmi kekaisaran Romawi penguasa kala itu. Dilantilah anak Maria ini menjadi Tuhan, dijual sampai ke Belanda, ke Portugis Belanda, kompak masuk ke Nusantara, mengajari orang pribumi menyembah kepada manusia. Jangan ada ilah lain. Tapi kemudian dikatakan, oh Yesus bukan ilah lain, dia 100% manusia. Tapi ingat Bang Suma, sebelah badannya itu juga 100% Tuhan. Hanya orang yang bocor halus yang bisa menerima konsep itu. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Zuma. Jadi gini Bang Zuma ada benarnya saya bilang, tetapi ada juga salahnya. Kadang Bang Zuma ini lucu. Tapi saya suka sebenarnya supaya teman-teman juga yang Kristen ya, supaya juga berpikir ya. Kenapa saya suka juga dengan diskusi ini? Supaya juga teman-teman Kristen ataupun teman Muslim menyelidiki kitab-kitabnya masing-masing. Apakah yang kita bawakan di atas ini benar atau salah ya gitu. Tetapi saya mau tanggapi dulu apa yang dikatakan Bang Suma. Memang betul yang dikatakan ya di dalam kitab Taurat itu ya, memang dia yang datang ya, inilah bukan manusia. Memang dikatakan di dalam kitab Taurat, aku bukan manusia, bukan ini, tetapi dia menyatakan dirinya di kitab Injil, dia datang sebagai manusia. Itu jelas dikatakan. Makanya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa menjadi sesuai dengan apa keinginan dia itu berkuasa. Dia melakukan kehendak dia, bukan kita manusia untuk membatas-batasi kok Tuhan bisa jadi ini, Tuhan bisa jadi itu. Berarti yang Tuhan itu sebenarnya siapa? Kita ini hanya manusia ya. Jadi bagaimana di Filipi 1 ya, Filipi 2 ayat 7 dan 8, Allah itu yang tertulis. Dan bagaimana kita melihat dia Alfa dan Omega ya, dia adalah Tuhan ya, di Yohanes 13:13-14 itu semua nyata bahwa dia memang adalah Tuhan. Yang bagaimana dunia ini belum ada, Yesus ini sudah ada. Itu semua ada tertulis dalam Alkitab Bang Zuma. Makanya kita kalau baca Alkitab itu, kita harus pahami, berdoa kepada Tuhan sehingga kita diberikan pemahaman yang baik. Begitu saudara. Oke, saudara Yosi, saya maklum layaknya Adam dan Hawa sebelum Tuhan menginterogasi mereka berleha-leha. Kenapa? Karena pada saat itu betul mereka belum dimatikan oleh Tuhan. Mereka berleha, oh ternyata ini betul. Tapi ketika Tuhan datang kemudian mereka sembunyi. Ketika kemudian Yesus nanti datang di akhir zaman, kalian akan sembunyi. Wahai Yosi dan teman-teman Kristen lain akan diseru, siapa yang memerintahkan kalian menyembahku? Saya ingin lihat wajah teman-teman Kristen, wajah pendeta menjawab apa ketika ditanya oleh Yesus. Loh kok bisa kayak gitu Bang Suma? Yes, itu pasti ditanyai. Kenapa bisa? Karena pola, lagi-lagi pola saya katakan, kerangka apa yang akan Yesus pertanyakan di akhir zaman itu hanya terkait dengan firman yang pernah ia uraikan ketika diterangkan dalam Yohanes 12
Ketika ia datang kelak, dia, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Coba bayangkan. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Sekarang mari kita lihat. Umat Kristen atau umat Islam yang menolak Yesus. Ketika Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, kami terima. Kristen pun mengaku di mulutnya, kami juga terima Bang Suma. Tapi faktanya kalian menganggap dialah yang sang maha memiliki kehendak. Berarti Anda menolaknya. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, umat Islam menerima itu karena memang dia hanya utusan. Orang Kristen pun ikut-ikutan. Kami juga menerima kok, memang Yesus itu tidak bisa membuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tapi kan itu sisi manusianya. Coba. Dua. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Umat Islam menolak tidak itu? Tidak, umat Islam mengimani memang dia adalah penyampai firman. Tapi ketika orang Kristen yang ditanya, kami juga menerima Bang Suma, memang Yesus tidak bisa berbuat apa, berkata-kata dari dirinya. Kenapa? Karena dia itu manusia 100%. Katanya dia sang firman jadi manusia. Ini dia. Ketika barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, kata Yesus, yaitu firman yang pernah aku katakan di tengah-tengah Bani Israel. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah sekarang firman yang datang ketika Yesus berdakwah 3 tahun lamanya, firman penyampaian Yesus yang manakah yang akan membuat orang-orang Kristen masuk ke dalam surga? Ada yang bisa tunjukkan ke saya? Tadi yang dibawa Filipi 2, Filipi 1, yang dibawa Yakobus, yang dibawa lagi apa? Galatia, yang dibawa apa lagi? Surah-surah Paulus yang dibawa. Sedangkan yang menjadi acuan hukum yang akan menjadi hakim di akhir zaman, kata Yesus, adalah firman yang terlontar dari mulutnya Yesus, bukan perkataan Paulus yang terlontar dari mulut Paulus. Sedangkan Yesus dianggap Tuhan karena dari ajaran Paulus itu sendiri. Makanya tadi apa yang saya katakan, ini sama kejadian Adam dengan iblis, antara Yesus dan Paulus. Mengajarkan B, Tuhannya iblisnya mengajarkan B, sama, persis sama. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Siapa yang menjadi hakim? Paulus? Bukan. Di perjanjian baru? Bukan. Kasih, ajaran kasih? Bukan. Lalu apa yang menjadi tolak ukur penghakiman di akhir zaman menurut Yesus? Kata Yesus, sudah ada hakimnya coy, yaitu firman yang telah aku sampaikan ketika aku datang 3 tahun. Itulah semua firman yang aku sampaikan kepada Bani Israel yang akan menjadi hakim mereka di akhir zaman. Nah coba, Bang Suma dipanggil dihakimi sama Yesus. Bang Suma maju ke depan. Iya bro, ada apa? Yuk kenapa enggak menyembah aku bro? Coba tunjukkan firmanmu ketika engkau datang ada perintah untuk menyembahmu. Memang enggak ada sih. Salah enggak saya enggak nyembah kau? Oh tidak dong, saya kan memang manusia. Tepuk tangan untuk Bang Suma kalau gitu. Lolos. Saudara Yosi dipanggil. Yosi ini yang ganteng kali ini maju ke depan. Iya saya Tuhan Yesus. Loh kok panggil Tuhan? Tadi ketika belum akhir zaman kok panggil aku Tuhan? Panggil Tuhan dong. Iya Tuhan Yesus, maju sini. Yang mengajarin kamu menganggap saya Tuhan, inkarnasi Tuhannya Bani Israel itu sopore. Siapa ya? Maaf, kota saya habis. Apa yang Anda akan jawab di hadapan Yesus ketika Anda dihakimi? Siapa yang ngajarin kamu menuhankan aku? Mana firmanku yang datang kepada Bani Israel itu, yang kuajarin sama 3 tahun kepada Bani Israel di Galilea, Injil kerajaan Allah. Filipus aku panggil, Kadia ikuti aku, ikutlah denganku, ajarkan ajaran Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel. Nah ente kamu Yosi saudara nyembahku itu terima dari Injil sopo? Ini bukan candaan, ini fakta yang akan kita hadapi kelak. Kalau Anda beriman kepada pengakuan Yesus, saya mah santai aja karena Tuhanku Allah. Tapi ente saudaraku, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka ketika aku
Aku berada di tengah-tengah mereka. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Ini bahaya kalau seperti itu adanya. Kenapa? Karena Anda akan dihakimi. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima firmanku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Subhanallah. Bersiap-siaplah saudara Yosi, ketika Anda masih menjadi orang Kristen, percaya sama saya, tak ada firman dari Yesus yang memerintahkan menyembah dirinya, tak ada firman dari Yesus yang mengajarkan beribadah hari Jumat, tak ada firman dari Yesus yang mengajarkan untuk ikut kepada pendeta, pastor gereja, di perjanjian baru dan seterusnya. Perintah Yesus hanya mentaati firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, itu pun hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh umat manusia. Silakan. Oke. Kumaha Bang Suma euy. Jadi gini Bang Suma ya. Ya, lanjut. Memang benar apa yang dikatakan Bang Suma, ada benarnya. Makanya saya bilang ada benarnya, tapi ada juga salahnya. Yang salah ini memang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Itulah yang salah sebenarnya. Tapi yang perintah-perintah yang sudah Yesus katakan tadi, yang sudah Bang Suma bahkan tadi, itu sudah benar. Makanya saya juga naik ke atas ini supaya Bang Suma siapa tahu mau menerima Yesus adalah Tuhan yang bagaimana dia ada sebelum dunia ini ada. Makanya saya mengasihi teman-teman yang ada di sini ya, sehingga saya berani naik di sini untuk apa? Berdiskusi yang baik. Saya naik sini berdiskusi yang baik dan juga sopan ya. Tapi saya juga kadang ketawa ya, kadang Bang Suma bernarasi, kadang ada lucu-lucunya. Tetapi untuk itu Bang Suma ya, kita pelajari yang benar, memahami tentang Yesus ini, Tuhan kita yang bagaimana dia akan datang kedua kali menjemput umat-umat yang setia, yang percaya kepadanya. Makanya Bang Suma, saya datang sini supaya mungkin Bang Suma dapat mujizat ya, dan teman-teman yang lain, sehingga menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat semua manusia. Itu sih. Tapi sebelum saya turun Bang Suma, saya berterima kasih untuk teman-teman yang di sini. Yang mohon maaf kalau saya punya salah ya. Kalau ada kata-kata yang mungkin menyakiti teman-teman yang ada di sini, saya minta maaf dan seribu maaf. Dan di sini ada saudara kita sini Bang Budisang yang mungkin akan melanjutkan ini, karena mengingat waktu ini dan juga HP saya sudah lowbat banget karena saya pakai mic ini langsung sambung ke perangkat ini, nggak bisa charger. Jadi minta maaf, saya akan turun ya teman-teman. Minta maaf kalau saya punya salah ya, kalau ada kata-kata saya yang menyinggung. Bang Suma, terima kasih ya Bang Suma ya. Bang, saya pun. Dan juga teman-teman yang lain ya. Saya terima kasih Bang Yosi. Iya, terima kasih semua. Ya, sehat terus, panjang umur Bang Yosi. Sehat Bang. Oke. Tapi Bang Yosi turun. Pak Juma harus menerima gaji, menerima Yesus. Apa sih menerima? Iya, menerima Yesus.